Hai, kembali lagi di podcast seru gak ada duanya. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Gimana nih kabar sobat-sobat podcast dimanapun kalian berada? Seneng banget kita berdua nih sebagai host bisa berjumpa lagi dengan sejuta informasi yang pastinya buat kalian nih penasaran banget nih buat dilewatin. Nah, bener banget nih. Sebelum itu, mungkin gue bakal perkenalan nama dulu nih. Hai Sobat Podcast, kenalin gue Safira dan di sini gue sama orang tercerewet di dunia. Coba dong kenalin nama lo. Enggak gitu dong. Oke deh. Hai semuanya. Perkenalkan nama gue Kania dan di sini kita selama beberapa menit ke depan kita nih bakal bareng-bareng membahas suatu masalah yang jujur ini tuh deket banget sama sobat-sobat semua. Jangan kan sama sobat-sobat semua, sama gue, sama Sefira kayaknya deket banget gak sih? Ya, betul. Tapi sebelumnya nih ya, kita tuh sekarang gak berdua doang loh guys. Tapi di sini kita ada temen-temen yang bakal nemenin podcast kita di sini nih. Waduh, siapa tuh? Penasaran banget gak sih? Oke, langsung aja kita panggil. Ini dia, ada Ila, ada Sadam, ada Ade, ada Yudis, ada Divya. Coba dong perkenalan dulu nih kalian. Asik, coba dong. Ila. Halo guys, kenalin gue Ila, salah satu narsum kalian di sini disebutnya atau teman bicara kalian nih. Hai, salam kenal. Salam kenal Ila. Boleh dilanjut sama yang lain. Yang lagi ada di planet apa nih? Planet Pluto kah? Coba perkenalan diri dulu. Bisa dipanggil Sadam atau sayang aja kok boleh. Nggak gitu. Gue bakal jadi narsum yang lain nih bareng teman-teman yang lain. Salam kenal ya. Oke deh. Aduh. Yang nyebut sayang banyak banget dong, Cep, kalau kayak gitu ya. Iya, kalau gitu banyak ya. Oke nih, selanjutnya yang lagi senyum sumringah dengan background putih, dipersilakan untuk Ade Fitria. Ini BTW, maaf banget ya Ade ya, ini suaranya nggak ada loh. Iya, katanya ada kesalahan kah? Atau boleh lah ya, kita coba yang lain dulu kali ya, kayak setelah ini ada nih yang udah ketawa-tawa, nih seneng banget nih kayak nih bapak yang satu ini ya. Boleh dong langsung aja di Yudis nih, perkenalkan diri dulu nih. Halo semuanya, nama saya Yudhistira Akbar. Saya di sini juga jadi orang-orang yang ngikutin kayak kalian. Saya jadi pembicara sotoy gitu. Gitu deh. Lanjut ke kemana Kak? Oke, makasih nih buat pembicara soto yang satu ini ya. Oke, kita lanjut aja nih ke satu lagi nih. Kakak Divya, boleh dong Kakak Divya? Oke, halo semua. Semuanya perkenal nih, gue Divya. Dan sama lah kayak yang lainnya. Salam kenal semua. Oke, salam kenal nih sama Kakak Divya. Nih, Kakak Adi kira-kira mau perkenalan gak nih? Udah kedengeran belum? Nah, mantep banget nih. Oke, semuanya perkenalkan, gue tuh Ade, bisa dipanggil ya Ade lah. Seperti yang lain, semuanya narasumber yang lain. Ya, gue narasumber yang keempat mungkin, atau kelima gitu. Salam kenal semuanya. Oke, salam kenal. Oke nih, karena semuanya udah perkenalan, tadi kan di awal si Kanya ini sempat nyinggung kan ya tentang pembahasan kita, yaitu masalah yang dekat dengan kita. Tapi kita belum bahas nih masalahnya tuh apa. Nah, teman-teman di sini kira-kira ada yang tahu gak nih kita mau bahas apa? Gue tahu. Jadi kali itu tuh kita bakal ngebahas tentang konflik itu nggak sih? Lebih tepatnya konflik percintaan gitu. Iya, betul banget Divya. Mari kita tepuk tangan. Oke, ini benar-benar sangat dekat sekali ya dengan kehidupan saya. Kenapa harus percintaan gitu loh? Kenapa? Waduh, coba dong boleh kali di-spill sedikit gitu tentang permasalahan konflik cinta yang lo alamin sekarang. Oke, enggak sekarang sih. Jadi ini cerita udah lewat ya. Udah masa lalu sebenarnya. Jadi itu ceritanya tuh gini. Aduh, mau denger gak nih? Jadi emang ceritanya tuh kayak agak sedih gitu loh guys. Jadi kayak
gue tuh pernah pacaran 3 tahun, tapi tuh kayak cuma setahun awal doang nih manisnya nih gitu. Kenapa? Karena kayak udah mulai nggak kabar-kabaran, udah pada sibuk. Gue sibuk organisasi, dia sibuk organisasi, terus habis itu pokoknya udah kayak udah lost kontak. Paling tuh ya kita tuh cuma kabar-kabaran kalau misalnya nih tiba-tiba dia melihat gue deket sama yang lain, terus dia kayak cemburu, nah itu berkabar-kabaran. Atau sebaliknya, selain itu tuh gak pernah kabar-kabaran lagi, kayak sekedar nyapa tuh gak ada. Terus akhirnya suatu saat pas kelas 12 gitu kan, ada cerita banget nih gue. Jadi pas kelas 12 awal, akhirnya tuh gue memberanikan diri buat ngechat dia nih kan. Ternyata akhirnya ujung-ujungnya kita memutuskan untuk putus karena kayak kita udah nggak bisa saling membackup gitu deh, anjay. Aduh, sedih ya. Berarti lo tuh ini ya, berkomunikasi hanya untuk bertengkar ya, kalau cemburu-cemburuan doang. Tapi Iya, ini begitulah ya. Ini berarti bukan karena ada orang ketiga kan? Nggak ada. Kalau misalnya nggak ada orang ketiga, kalau menurut gue tuh ya harusnya sih bisa dipertahanin. Cuma kan gue nggak tahu ya, karena gue nggak ada di posisi itu. Gue belum pernah merasakan kebetulan. Oh, jangan ya. Pokoknya perbaiki komunikasi aja ya. Kayak atau mungkin coba deh di sini gitu loh, buat teman-teman yang lain mungkin ada yang punya pengalaman yang serupa gak sih sama gue? Coba gue pengen denger dah. Sebenarnya gue ada nih pengalaman yang serupa, cuman ya beda dikit lah walaupun gak mirip-mirip. Soalnya gue baru beberapa bulan yang lalu sih putus sama cewek gue karena ya adalah satu dan lain hal yang membuat gue harus putus sama dia. Nah sebenarnya gue putus tuh ya intinya permasalahan tuh karena masalah komunikasi. Gue sama dia juga sama-sama sibuk. Gue ikut organisasi, dia juga ikut organisasi. Dan ya kayak nggak ada waktu lah buat ngobrol. Gue mau sharing cerita, dia juga nggak ada waktu. Dan juga apa ya, emang komunikasi itu sebenarnya penting banget sih. Intinya apa ya, dalam sebuah hubungan tuh kalian harus saling kabar-kabaran lah. At least kalau emang bener-bener nggak bisa balas chat, kabarin aja kalau misalnya lagi di mana ataupun lagi ada kegiatan apa. Ya sakit sih ketika lo lagi sibuk kan, lagi banyak kegiatan, lu malah ditinggal sama orang yang lo sayang. Itu nyesek banget sih. Ya Sorry ampun, dong. turut berduka cita ya Sadam atas kesedihannya beberapa bulan akhir ini lagi ya. Iya, soalnya ini masih anget gitu loh, takut-takut nangis. Tapi berarti ini ceritanya Kania sama Sadam tuh mirip-mirip ya, kayak 11-12 lah ibaratnya. Nah, kalau misalnya dari temen-temen nih, dari Yudis, Putu, Ade, Ila, kira-kira gimana nih tanggapan kalian tentang cerita Kania dan Sadam ini? Menurut gue sih bener banget yang dibilang sama Kania sama Sadam ya, kalau kalian tuh udah kayak kurang komunikasi gitu. Soalnya kan sebenarnya komunikasi itu kan untuk meningkatkan hubungan kan. Jadi kalian tuh harus saling komunikasi dan kayaknya kalian tuh harus nyempetin waktu nggak sih buat komunikasi secara langsung gitu loh, biar nggak gitu-gitu aja gitu hubungan kalian gitu loh. Iya woy, gue setuju banget sih. Karena kalau fungsi komunikasi itu buat ningkatin hubungan. Karena kunci dari suatu hubungan ya komunikasi. Iya, iyalah. Iya, betul banget. Gue setuju nih sama Ade dan Yudi ya. Lo setuju gak nih Kania, kira-kira? Kalau gue sih setuju ya, emang bener sih. Tapi ya udahlah, udah putus gimana lagi ya, udah jauh. Udah nggak bisa diperbaikin ya? Iya, udah jauh juga ya. Aduh. Dah ya pokoknya gitulah guys. Terus habis itu ya udah. Jadi gimana nih cerita kita nih? Dari pembahasan kita nih gimana kira-kira? Jujur sih ya teman-teman, kayaknya dari konflik yang udah kalian bahas ini ya, dari Sadam atau yang lainnya juga nih ya, kayak kalian pasti tahu nggak sih konflik yang mau kita bahas ini ya, itu sama persis nih sama yang kalian rasain. Demi apa sih? Berarti hampir sama nih cerita kita nih. Iya, benar banget. Jadi kayak bakal ada salah satu nih film konflik percintaan yang judulnya Gis and. Pada tahu nggak sih teman-teman semua? Pasti pada tahu lah ya, soalnya pada booming banget waktu itu filmnya. Gue juga tahu deh kayaknya itu, cuma gue agak-agak lupa ya jalan ceritanya. Coba dong spill teman-teman yang tahu ceritanya. Iya, coba dong spill, karena nih kayaknya mukanya si Kania bingung ya. Mungkin dia
antara nggak tahu atau lupa ya. Coba mungkin ada yang bisa nge-spill. Kalau dari yang gue tonton sih ya, filmnya itu tuh awal mulanya itu berkisah tentang perjalanan seorang anak muda gitu yang lagi jatuh cinta dan akhirnya tuh mereka ya memutuskan gitu untuk melakukan sebuah komitmen. Namanya ceweknya itu si N ya, dan dia itu sosok gadis mandiri yang selalu berkata apa adanya, jago ngeledek, terus juga dia menginginkan cinta yang dapat bertahan lama. Dia tuh jatuh cinta sama seorang laki-laki yang namanya Gis tuh. Yang mana Gis ini tuh laki-laki dambaan dengan sifat yang misterius. Pertemuan yang nggak sengaja ini tuh membawa keduanya berhadapan dengan berbagai masalah yang cukup serius kan. Nagis dan Anne ini tuh mereka tuh terlihat banget nih yang namanya menyukai satu sama lain. Sebelum akhirnya Gis ini tuh harus melanjutkan nih keluar kuliah di luar negeri. Sayang banget kan ya. Oh, jadi itu dia LDR di mereka tuh berdua. Jujur ya, Tidak LDR, makanya itu kan. kalau cerita LDR itu jujur gue tuh nggak bisa tahu LDR, ada yang tahu nggak sih? Kayak LDR jauh banget. Gak bisa kayak gak bisa tuh gak bisa kalau LDR kayak kangen gak sih kita tuh gak bisa. Iya kan? Kayak parah banget. Terus ada lanjutannya gak nih ceritanya? Gue tahu di cerita film Gis and Anne yang diangkat dari novelnya sana kan ya. Ceritanya belum keluar tuh di masih sana. Gue lanjutin ya. Nah, jadi di ceritanya itu mereka harus jalani LDR nih atau hubungan jarak jauh atau long distance relationship. LDR lah ya. Nah, pas sejak saat itu nih, hubungan keduanya menghadapi masalah kayak bertubi-tubi lah masalahnya. Kan harus ngadepin tantangan keluarga, terus sakit hati karena dia sudah ngabar-ngabarin kali ya mungkin. Terus ada bohong-bohongnya dikit tuh di dalam relationship mereka. Terus mereka putusnya gimana tuh? Sebenarnya sih kalau dibilang putus di kisah ini tuh mereka nggak putus kayak kesepakatan gitu loh. Jadi kayak lo pernah kan putus sama cowok lo harus kesepakatan bersama. Kalau mereka tuh enggak. Kalau di case ini tuh dari si N-nya duluan. Jadi kayak mungkin N-nya kayak agak gimana ya? Bukan bosan sih. Kayak ya udah capek aja nggak sih? Nggak ada kabar-kabar dari Gis. Terus akhirnya N malah ketemu sama teman baru cowok namanya Bayu. Dan Bayu ngajak N pacaran. Mungkin karena Bayu ngeliat si N anaknya baik, tapi kok kayak disakitin mulu ya sama Gis gitu. Posisinya Gis tuh bener-bener gak ngasih kabar ya di saat itu. Terus kayak siapa coba cewek yang gak kesel, gak dikasih kabar, yang gak capek, gak dikasih kabar sama cowoknya kan. Bentar. Nih ngomongin masalah cowok LDR gak ngasih kabar nih, gue pengen banget nih denger perspektif dari cowok-cowok dua di sini nih. Nih kalian nih kalau misalnya LDR terus gak ngasih kabar tuh sebenarnya kenapa gitu loh? Kayak kan udah bosen atau kan udah punya cewek lain. Gimana sih? Gimana? Coba. Nik, gue dulu ya Dam ya. Kalau gue nih ya, gue jujur tuh gue nggak tahu pasti sih artinya, karena gue nggak pernah LDR gitu. Tapi mungkin nggak ngasih kabar ya karena dia lagi asik sama temen-temennya atau selingkuhannya. Dan ya lo udah bukan siapa-siapa lagi. Waduh, kacau sih Dis kalau Jahat ya. itu. Kalau gue sendiri sih ya sebenarnya sama ya kayak Dis. Gue juga gak pernah LDR, tapi kalau gue sendiri kenapa bisa nggak ngasih kabar? Biasanya tuh kalau gue ya paling sibuk, entah sibuk organisasi atau tugas kuliah. Terus juga palingan apa ya? Ya paling lagi sama teman-teman juga. Jadi kan kayak apa ya? Lu lagi quality time sama teman, nggak mungkin kan lu megang HP terus. Jadi kayak ya udah lu nikmatin waktu-waktu lu pas lagi di luar sama teman. Jadi kayak apa ya? Ya mungkin solusinya menurut gue sih emang harus kabarin tetap ngabarin ya ke cewek kita kayak yang gue bilang tadi, karena kan kayak ya komunikasi itu adalah salah satu kunci lah dalam sebuah hubungan lo. Kalau lu nya aja nggak bisa berkomunikasi dengan baik, gimana hubungan lu mau berjalan dengan lancar gitu kan. Asik. Ini ucapan cowok-cowok kayak logis banget gitu kan. Kayak agak gimana gitu di hati cewek-cewek. Iya, dan kayaknya kalau misalnya lagi nongkrong sama temennya, tapi kan setahu gue ini mereka LDR selama 6 tahun ya. 6 tahun nongkrong nggak selesai-selesai tuh. Dan tanpa handphone tuh kayaknya nggak mungkin banget ya.
kayak emang udah nggak mau aja gak sih gasnya ini? Tapi mungkin bener ya kata Yudi. Mungkin asik sama selingkuhannya, Jeff. Lupa sama yang di Indonesia. Betul, setuju. Berarti nih ya, kalau misalkan bisa gue simpulin tuh, kayak kuncinya itu komunikasi sih yang penting. Tapi balik lagi sih ya nih, ngomongin film nih ya, di akhirnya itu sih ya, si N itu nanti itu nyesel banget gitu. Karena ternyata dia lupa kalau Gis ini tuh pernah ngasih sebuah hadiah, yang mana isinya hadiahnya itu cincin gitu. Iya, dan di sana juga setahu gue ya, ada surat, ya gak sih, yang ngasih tahu kalau guestnya itu tuh seneng gitu, dia bisa kenal sama si N ini. Cuma ya udah telat juga kayak yang tadi gue udah bilang, kayak udah bertahun-tahun lalu kan. Jadi kayak pas buka suratnya kayak, ternyata guys pernah sesayang ini sama gue. Cuma ya kayak, ya udah telat banget. Tapi ya menurut gue yang dilakuin Anne tuh nggak salah karena dia juga nggak tahu kan kabar si cowoknya ini, siapa tahu kan dia selingkuh kan kayak tadi yang Yudis bilang gitu loh. Jadi kayak kasihan gitu loh, jadi cintanya tuh bertepuk sebelah tangan gak sih? Gak. Gue gak setuju nih sama Ade nih. Soalnya menurut gue sih di sini tuh salah N ya. Karena kenapa dia nggak abis dikasih kado langsung buka gitu loh. Kenapa harus ditunggu bertahun-tahun sampai lupa? Berarti kan dia udah nggak terlalu memikirkan gitu loh. Jadi kayak ya sekarang kalau misalnya udah pas dia buka ternyata oh si cowoknya pernah sesayang itu kan, dia juga udah nggak bisa ngapa-ngapain kan kalau udah kayak gitu. Oke, ini ada dua pendapat yang berbeda ya. Ini agak berantem ya, ada dan kannya ini ya. Tapi jujur, kalau menurut gue sih ya, seru sih ya buat bahas ginian tuh. Karena balik lagi, persepsi setiap orang tuh kan beda-beda dalam menghadapi sebuah konflik. Kayak tadi ada tanggapannya begini, kannya begini. Nah, kalau menurut kalian gimana nih? Coba ada yang ingin speak up lagi gak nih? Ini nih menurut semua nih penyelesaian konflik di sini nih yang bisa kita lakuin, kayak bukan lakuin itu kayak yang bisa kita omongin gitu mungkin antara hubungan gue sama si An itu menurut kalian itu apa? Ya kalau menurut gue nih kalau lo udah berkomitmen gitu buat ngejalin suatu hubungan dan tiba-tiba ada momen di mana lo harus berhubungan jarak jauh, ya berarti lo harus lebih nguatin komunikasi satu sama lain lagi sih. Karena kalau enggak kan ya bakal jadi kayak Ges dan An. Ini saling nggak tahu kabar satu sama lain. Gitu sih. Gue setuju sih sama Yudis, karena nih ya kalau lo lost kontak kayak gitu sama pacar lo dan ibaratnya memutuskan komunikasi, itu bakal muncul dugaan-dugaan lainnya kayak apakah ternyata Ges udah gak mau sama N, atau Gesnya emang kondisinya gak bisa menghubungi N, kayak gak ada internet atau segala macam, atau bahkan Gesnya selingkuh, atau apa Gesnya ini udah meninggal, gak hidup di dunia. Kita kan jadi nggak ngerti gitu ya kalau nggak ada kabarnya. Nah kan Chef, lu aja udah mikir gitu. Gimana N yang setiap harinya overthinking nungguin kabar dari guest yang gak pasti gitu kan? Kalau berarti ternyata kalian pemikiran ya, gue juga sih punya pikiran yang sama. Emang sih ini sih dari relationship itu ya komunikasi nggak sih, apalagi pacaran. Harus komunikasinya tuh harus kenceng biar lu berdua nggak overthinking, nggak curiga-curigaan. Ya nggak sih? Emang bener, pokoknya komunikasi biar gak overthinking nih. Apalagi nih manusia-manusia overthinking nih, pasti nih kerjanya setiap malam nangis-nangis, udah kagak jelas pasti kan. Nih emang ya, nih BTW nih obrolan kita nih udah sampai udah daging-daging banget nih. Tapi sayang banget nih guys, nih durasi ngebuat obrolan kita nih harus terputus nih jadinya. Iya, betul banget. Berarti ini waktunya kita untuk mengundurkan diri ya. Ya udah deh. Kalau gitu kita dari podcast pamit undur diri. Tunggu kita di episode lainnya ya. Makasih semuanya. Oke, makasih yang udah mau sharing-sharing bareng kita. Dadah. Bye-bye. Bye-bye.